Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Midro Ibda. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 4 buku sekaligus ya, karya Ki Hajar Dewantara, dan satunya memang ditulis bukan Ki Hajar tapi menceritakan tentang Ki Hajar. Tarat, ini dia. Oke, kita review satu persatu ya. Seperti kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini merupakan pejuang kemerdekaan yang dulu gigih melawan Belanda, dan utamanya beliau dikenal sebagai pahlawan nasional, bapak pendidikan nasional yang memang membangun fondasi pendidikan nasional di Indonesia, dan beliau adalah Menteri Pendidikan pertama kali di Indonesia pada zaman Soekarno. Nah, oke, jadi buku ini sebenarnya wajib ya, bahkan ini menjadi inti dalam bergerak ataupun menjalankan dunia pendidikan. Yang pertama adalah karya pendidikan bagian pertama yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Ini ya, ini saya dekatkan. Nah, kita ke fisiknya dulu. Jadi judulnya adalah karya Ki Hajar Dewantara bagian pertama pendidikan, cetakan terakhir keempat pada buku ini karena berbeda-beda ya, yaitu tahun 2011. Penerbitnya Yayasan Persatuan Taman Mahasiswa. Ada beberapa bab di dalam buku ini. Di kertasnya seperti ini. Dan pertama kali saya membaca buku ini pusing karena bahasanya ada sebagian yang memang bahasa Belanda dan ejaan lama ya. Nah, untuk bab pertama adalah pendidikan nasional, itu bab 1. Sebelumnya ada gambar Ki Hajar Dewantara, isi buku, dan beberapa prakata ya, termasuk Menteri PPK Prof. Dr. Priyono ini tahun berapa ini. Kemudian bab kedua politik pendidikan, bab ketiga pendidikan anak-anak, bab keempat pendidikan kesenian, bab kelima pendidikan keluarga, bab keenam ilmu jiwa, bab ketujuh ilmu adab, bab ke-8 bahasa. Nah, jadi itu beberapa bab yang ada di buku ini bagian pertama. Untuk tebalnya itu 14 plus berapa namanya ini, sampai 14 sampai 555. Jadi untuk bab ini memang sampulnya berbeda-beda untuk buku yang karya pertama ini seperti ini. Nah, jadi isinya ini memang fondasi dasar tentang apa itu pendidikan, apa itu pendidikan dalam keluarga, apa itu ilmu bahasa, apa itu adab, dan memang politik pendidikan juga ada di sini. Jadi Ki Hajar Dewantara menulis ini tidak hanya ketika di Indonesia, tapi pengembaraannya ketika diasingkan di Belanda. Maka beberapa bahasanya memang bahasa Belanda ya. Ini tidak hanya berisi teori, tapi pengembaraan empirik, pencarian ataupun penemuan ijtihad Ki Hajar dalam membangun fondasi pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Nah, itu buku yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini tentang kebudayaan. Jadi bagian pertama tadi adalah pendidikan, bagian yang kedua ini adalah tentang kebudayaan. Nah, oke, kita ke fisiknya. Judulnya karya Ki Hajar Dewantara bagian kedua, kebudayaan. Kemudian ini diterbitkan oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, dicetak percetakan Taman Siswa tahun 1967. Ini masih cetakan yang lama ya. Nah, berbeda dengan isi yang bagian pertama itu tentang pendidikan, sedangkan yang ini isinya untuk bab 1 itu tentang kebudayaan umum. Jadi isi bab 1 ini tentang kebudayaan umum. Isi yang kedua kebudayaan dan pendidikan atau kesenian. Bab ketiga kebudayaan dan kewanitaan. Bab keempat kebudayaan dan masyarakat. Bab kelima hubungan dan penghargaan kita. Jadi isinya itu untuk halamannya sekitar 372, untuk awalan ada 8. Jadi ini untuk buku karya yang tentang kebudayaan ya. Nah, selain itu Ki Hajar Dewantara juga sebenarnya merumuskan tentang apa itu Merdeka Belajar yang hari ini dikembangkan menjadi sebuah program
Menteri kita Mas Nadiem Makarim ini, yaitu tentang menuju manusia merdeka. Ini juga bagian dari salah satu karya Ki Hajar Dewantara yang fenomenal ya. Nah, di dalam buku ini judulnya Menuju Manusia Merdeka, karya Ki Hajar Dewantara. Untuk editornya Abdul Aziz Saifuddin dan M. Salahuddin. Untuk penerbitnya Leutika, cetak Grafika Media Cipta, tebalnya 216 halaman tahun 2009, cetakan pertama Juli 2009. Jadi untuk biodatanya itu untuk buku yang ini ya, ini silahkan dilihat. Kita ke isinya. Tebalnya tadi sudah saya sebutkan. Untuk bab pertama ini pendidikan dan kebudayaan, hampir sama sih dengan bagian yang pertama, tapi ada beberapa yang beda ya. Kemudian pendidikan dalam keluarga bab 2, bab 3 pendidikan anak-anak. Terus ada lampiran-lampirannya ternyata di sini. Pertama, surat tanda promosi honoris causa UGM. Terus lampiran kedua itu pidato Presiden Soekarno. Lampiran ketiga pidato pemberian gelar doktor honoris causa oleh Prof. F. Sarjito ya, Presiden Universitas Gadjah Mada atau rektor kalau nggak salah ya. Lampiran keempat pidato sambutan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini ada beberapa naskah pidato yang otentik yang ada di buku ini dan sudah ditulis ulang yang seperti ini. Oke, itu untuk buku yang ketiga tentang menuju manusia merdeka. Saya yakin kalau Anda baca buku ini otomatis mengetahui konsep dasar yang inti yang bersumber pokok dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Buku yang ketiga adalah ini ya, Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara. Kalau ini memang penulisnya orang internal Taman Siswa ya. Nah, kita ke judulnya Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara. Penulisnya Muhammad Tauqid ya. Untuk penerbitnya sama, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, cetakan ketiga tahun 2011. Kalau ini beberapa ajaran yang ada di dalamnya memang sudah lama dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan saja misalnya pertama bab 1 perjuangan hidup Ki Hajar Dewantara ya, sebagai jurnalis, sebagai terjun ke dunia politik, terus mengkritik Belanda, andai aku seorang Belanda itu ya. Dan banyak sekali di sini. Bab kedua Bapak Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nasional. Di buku ini mengulas seperti itu ya. Terus ada pendidikan jiwa merdeka. Nah, ini sangat relevan sekali dengan konsep merdeka belajar oleh Nadiem Makarim sebenarnya. Bab ketiga ajaran hidup Ki Hajar Dewantara, banyak sekali lah ini. Kemudian bab keempat teladan hidup Ki Hajar Dewantara. Bab kelima tadi. Bab keenam penghargaan negara dan masyarakat atas perjuangannya. Nah, cukup itu. Jadi ini salah satu buku yang agak tipis tentang perjuangan dan ajaran hidup Ki Hajar Dewantara. Ada Neng Nang Nung, ada Madep Mantep Tetep apa itu. Jadi banyak sekali, termasuk pendidikan itu berhamba pada anak. Itu beberapa ajaran Ki Hajar Dewantara yang ada di dalam bukunya. Tentunya mahasiswa S1, S2, profesor wajib baca buku-buku ini. Jadi demikian tadi ulasan, ini bukan mengkritik atau mereview dalam ya, tapi pengenalan saja bahwa 4 buku ini sebenarnya wajib dimiliki oleh semua dosen, semua guru, semua pelajar yang ingin mengetahui seluk-beluk pendidikan di Indonesia dari dasarnya, bukan dari internet ataupun dari yang lain ya. Karena buku ini babon wajib dimiliki semua mahasiswa S1, S2, S3 maupun profesor, doktor, dosen, guru. Karena tanpa buku ini pasti Indonesia tidak akan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, terutama para pahlawan dalam dunia pendidikan. Yang paling pokok adalah Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Anda bisa membeli buku ini dimanapun, yang penting tidak untuk keburukan tapi untuk membangun pendidikan di Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.